Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 16 Mei. 1. Santo Ubaldus, uskup dan pengaku iman. Anak yatim ini kemudian menjadi seorang uskup yang terkenal berani. Bagi umatnya ia seorang pendoa dan pencinta perdamaian. Pendidikan masa kecilnya ditangani langsung oleh pamannya yang menjabat sebagai uskup di Gubbio. Ternyata pamannya berhasil menumbuhkan dalam dirinya benih panggilan hidup imamat. Ubaldus sendiri tertarik sekali dengan cara hidup seperti yang dijalani pamannya. Ia berusaha keras agar kemudian bisa menjadi seperti pamannya. Beberapa waktu setelah ditabiskan menjadi imam, ia diangkat sebagai pastor di paroki katedral kota itu, dan menjadi anggota biara kanonik reguler. Ia benar-benar menghayati panggilannya dengan karya dan hidup doanya. Karena kesucian hidupnya, ia kemudian ditugaskan oleh uskupnya untuk memulihkan tata tertib dewan para kanonik. Untuk menjalankan tugas yang berat itu, Ubaldus bertapa dan banyak berdoa. Dengan doa dan tapa itu, ia bermaksud melibatkan Tuhan dalam tugas yang berat itu. Dia sadar sepenuhnya bahwa dirinya hanyalah alat Tuhan. Tuhan sendirilah pelaksana utama tugas yang ditanggungkan padanya. Tapa dan doa-doanya membuatnya menjadi seseorang yang bijaksana dan menempuh tindakan-tindakan akurat untuk memulihkan ketertiban dalam dewan kanonik itu. Ia berhasil dengan gemilang dan menghimbau mereka untuk hidup sesuai dengan aturan-aturan biara. Sejak umur mudanya Ubaldus sangat menginginkan hidup sunyi sebagai seorang pertapa. Tetapi jalan Tuhan selalu lain dari rencana manusia. Cita-citanya untuk menjadi seorang pertapa tidak tercapai karena ia diangkat menjadi uskup di Gubbio menggantikan pamannya. Jabatan uskup ini dijalankannya dengan penuh kesabaran, kebijaksanaan dan doa. Ia melayani umatnya sebagai gembala dengan sebaik-baiknya. Sekali peristiwa, ketika terjadi kekacauan di kota, ia dengan berani berdiri di antara dua pihak yang bertentangan tanpa mempedulikan ancaman pedang dan lemparan batu. Ia berhasil meredakan kelahian hebat itu. Ketika kota Gubbio diporak-porandakan oleh Frederick Barbarossa, Ubaldus dengan berani menemui tentara-tentara Jerman yang bengis itu dan meyakinkan kaisar untuk tidak meneruskan niatnya menguasai kota Gubbio. Selama bertahun-tahun hidupnya, Ubaldus menderita karena penyakit yang diidapnya. Namun ia tetap sabar, tabah dan gembira dalam tugasnya. Akhirnya ia meninggal dunia pada tahun 1160. 2. Santo Yohanes Nepomuk, martir. Yohanes Nepomuk lahir di Nepomuk atau Pomuk, Bohemia, Cekoslovakia Barat pada tahun 1340. Nama kecilnya ialah Wolflin atau Welflin. Ia belajar teologi dan hukum di Universitas Praha. Pada tahun 1373, ia ditabiskan menjadi imam. Cita-citanya menjadi imam ini sudah berkobar dalam hatinya semenjak umur mudanya. Hal ini pun sangat didukung oleh kedua orang tuanya, karena mereka telah mempersembahkan Yohanes kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengabulkan doa-doa mereka bagi kesembuhan Yohanes dari penyakit yang menimpanya. Pada tahun 1374, Johannes Genzenstein, uskup agung Praha, yang mengenal baik kemampuan Yohanes Nepomuk, mengangkat dia menjadi sekretaris jenderalnya. 6 tahun kemudian, Yohanes diangkat sebagai pastor paroki Santo Gallus di Praha, sambil meneruskan studi hukumnya di Universitas Praha sampai meraih gelar doktor hukum pada tahun 1389. 3 tahun setelah menamatkan studinya, ia diangkat sebagai ketua pengadilan gereja. Kemudian pada tahun 1393, ia diangkat menjadi vikaris jenderal oleh Uskup Agung Johannes Genzenstein. Dalam tugasnya sebagai seorang imam, Yohanes menjadi seorang pengkhotbah yang ulung. Ia berhasil mentobatkan banyak orang dengan khotbah-khotbahnya. Relasinya dengan tokoh-tokoh masyarakat di jajaran pemerintahan sangat baik berkat keakrabannya dengan Raja Wenceslaus dan permaisurinya. Pembunuhan atas dirinya berawal dari rencana Raja Wenceslaus keempat.
untuk mendirikan sebuah keuskupan baru yang berpusat di Kladrou, dan mengangkat seorang pendukungnya sebagai pemimpin atas keuskupan itu. Sedangkan keuangan keuskupan baru ini, menurut rencana Wenceslaus, akan diambil dari pendapatan biara Kladrou setelah kematian pemimpin biara itu. Rencana Raja Wenceslaus ini ditentang oleh Uskup Agung Johannes Genzenstein dan Johannes Nepomuk, karena rencana itu tidak sah secara hukum. Ketika pemimpin biara Kladrou meninggal dunia, kedua petinggi keuskupan itu segera memerintahkan para biarawan untuk segera memilih pemimpin yang baru. Semuanya ini tidak diberitahukan kepada Raja Wenceslaus hingga pemimpin baru terpilih. Karena itu, ketika mendengar berita pengangkatan itu, Wenceslaus marah dan segera memerintahkan penangkapan atas Nepomuk dan beberapa pejabat gereja lainnya. Setelah beberapa lama mendekam di dalam penjara dengan berbagai siksaan berat, para pejabat gereja itu dilepaskan, dengan syarat bahwa mereka harus tutup mulut tentang semua perlakuan kasar atas diri mereka. Sedangkan Johannes Nepomuk dibunuh dan mayatnya ditenggelamkan di Sungai Moldau dalam keadaan terikat erat. Pada keesokan harinya, jenazahnya ditemukan kembali, lalu disemayamkan di Katedral Santo Vitus hingga sekarang. Berbagai cerita tentang pembunuhan Yohanes berkembang di kalangan umat. Salah satu cerita itu ialah ia tidak bersedia menyingkap rahasia pengakuan permaisuri Raja Wenceslaus sesuai permintaan raja. Johannes Nepomuk dinyatakan sebagai beato pada tahun 1721 dan kemudian pada tahun 1729 dinyatakan sebagai santo. Kecuali itu, ia diangkat sebagai pelindung kota Bohemia, pelindung para pendosa dan pelindung orang-orang yang terancam hanyut dalam sungai. 3. Santo Simon Stock, biarawan. Simon Stock dikenal sebagai pemimpin biara Karmelit dari tahun 1274 sampai 1265 dalam kedudukan sebagai superior jenderal. Kisah kelahiran dan masa kecilnya tidak banyak diketahui. Yang diketahui pasti ialah bahwa ia meninggal dunia pada tahun 1265 di Bordeaux, Perancis. Kecuali itu diberitakan bahwa setelah menjalani hidup sebagai pertapa di Inggris, tanah kelahirannya, ia pergi ke Tanah Suci Yerusalem. Di sana ia bergabung dengan sekelompok biarawan Karmelit yang sudah lama menjalani hidup pertapaan di sana. Setelah beberapa lama tinggal di Tanah Suci, ia rupanya kembali ke Inggris ketika terjadi serangan dari orang-orang Saracen, suku bangsa nomaden di padang gurun antara Syria dan Arab Saudi atas komunitas-komunitas religius di Tanah Suci. Sekembalinya ke Inggris, ia diangkat menjadi superior jenderal Ordo Karmelit, bertempat di Aylesford, Inggris. Dalam masa kepemimpinannya ia melakukan banyak hal bagi perkembangan biara Karmelit. Antara lain, penyesuaian aturan-aturan ordo dengan kebutuhan zaman. Dalam rangka itu, Simon mewajibkan para biarawannya terjun ke dalam masyarakat untuk mewartakan Injil dan melaksanakan berbagai karya pastoral. Dengan kebijaksanaan ini, para biarawan Karmelit tidak lagi semata-mata menjalani kehidupan sebagai pertapa yang hanya mengusahakan dan memperhatikan kekudusan dan keselamatan diri pribadi. Kecuali itu, dengan kebijaksanaan baru ini, Ordo Karmelit tampil sebagai ordo yang menggabungkan secara seimbang kegiatan kontemplatif dengan kegiatan pewartaan sabda di luar tembok biara. Perubahan aturan ini sangat direstui oleh Sri Paus Innocentius keempat tahun 1243 sampai tahun 1254 pada tahun 1247. Akibat selanjutnya dari kebijaksanaan itu, biara-biara Karmelit mulai ditempatkan juga di kota-kota universitas seperti Oxford, Cambridge, Paris dan Bologna, juga di Irlandia, Skotlandia dan Spanyol. Di sini para biarawan memberi sumbangan besar pada kehidupan universitas.
Tentang pengalaman Simon diberitakan pula bahwa Bunda Maria pernah menampakkan diri padanya di Elsford pada tanggal 16 Juli tahun 1251. Kepadanya Bunda Maria menyerahkan sebuah skapular berwarna coklat sambil berkata, "Skapular ini akan menjadi keselamatan bagimu dan bagi semua biarawan Karmelit lainnya. Orang yang mati dalam kebiasaan berdoa dengan skapular ini akan diselamatkan." Meskipun Simon tidak resmi digelari santo oleh gereja, namun para biarawan Karmelit menganggap dia sebagai orang kudus. Atas izin khusus dari Tahta Suci, mereka merayakan pestanya pada tanggal 16 Mei. 4. Santo Andreas Bobola SJ. Martir. Andreas Bobola lahir di Sandomir pada tahun 1591 dalam sebuah keluarga aristokrat di Polandia. Pada usianya 19 tahun, Andreas masuk novisiat Serikat Yesus di Vilna, Lituania. Pada tahun 1622 ia ditabiskan menjadi imam. Sebagai imam baru, Andreas bekerja di paroki Santo Casimir di Vilna sampai tahun 1630. Ia dikenal sebagai seorang pengkhotbah ulung yang mempertobatkan banyak orang dengan ajaran-ajaran dan cara hidupnya. Ia juga memimpin Kongregasi Maria di Polandia. Setelah 6 tahun menjadi pemimpin biara Yesuit di Bobrins, ia kembali melanjutkan karya misionernya. Pada waktu itu, Polandia dan Lituania dilanda suatu skisma besar. Banyak orang gereja Katolik bergabung dengan gereja Ortodoks yang memisahkan diri dari gereja Katolik Roma. Skisma ini terus berkembang luas karena didukung oleh kekuatan militer Rusia. Menghadapi skisma ini, Andreas meningkatkan usaha-usahanya untuk mempertobatkan banyak orang dan mempersatukan kembali gereja Polandia dan Lituania di bawah naungan gereja Katolik Roma. Karena usaha-usahanya ini, para serdadu menangkap dia, menyiksa dan membunuhnya dengan kejam. Mereka menanamkan Andreas Dussocifat, yang berarti pemburu jiwa-jiwa. Andreas mati sebagai martir Kristus di Jano pada tanggal 26 Mei tahun 1657. Bangsa Slavia menghormatinya sebagai pelindung semua orang yang menderita penganiayaan karena kesetiaan pada satu gereja universal. Andreas digelari Beato pada tahun 1853 dan kemudian dinyatakan sebagai Santo pada tahun 1938. 5. Santo Julianus de Moustier, pengaku iman. Julianus lahir di kota Redom, Perancis pada tanggal 17 Juli tahun 1728. Ia dikenal sebagai seorang imam biarawan di Keuskupan Vannes yang sangat besar pengabdiannya di bidang pendidikan dan pembangunan bangsanya. Ia memberikan teladan hidup baik, penuh kebijaksanaan dan kemiskinan. Pengabdiannya dilandasinya dengan kerendahan hati dan hidup rohani yang mendalam. Di tengah kesibukannya, ia senantiasa menyisihkan waktu untuk menyepi dalam keheningan doa bagi kekudusan dirinya dan bagi perkembangan gereja. Kekayaan pribadinya dipergunakan untuk membangun gereja, rumah biara dan rumah sakit bagi keuskupannya. Dalam ketenangan dan kesucian hidupnya itu ia wafat pada tanggal 16 Mei tahun 1781. Santo Ubaldus, Santo Yohanes Nepomuk, Santo Simon Stock, Santo Andreas Bobola SJ, dan Santo Julianus de Moustier. Doakanlah kami. Kakarla Channel.